Bayangkan kamu terbangun dalam sebuah ruangan gelap tanpa pintu, tanpa jendela, tanpa jalan keluar. Kamu berdiri bersama 49 orang lainnya, membentuk sebuah lingkaran besar. Tak ada yang tahu bagaimana mereka bisa sampai di sana. Tak ada yang saling mengenal, dan sebelum sempat bertanya lebih jauh, satu orang tiba-tiba mati. Tubuhnya jatuh tanpa luka, tanpa darah, seolah ada kekuatan tak terlihat yang memutuskan hidupnya begitu saja. Tak lama kemudian, kematian itu terulang. Setiap 2 menit satu orang akan mati. Dan perlahan mereka menyadari, kematian itu bukan acak. Mereka sendirilah yang memilih siapa yang mati berikutnya. Dengan suara, dengan gerakan, dengan pilihan bersama. Sejak saat itu, kepanikan berubah menjadi ketakutan yang terorganisir. Awalnya, semua ingin adil. Mereka mencoba memilih secara acak. Namun ketika kematian terus berulang, logika mulai mengambil alih rasa kemanusiaan. Orang tua dianggap tak punya masa depan, yang sakit dianggap hanya akan menyusahkan, yang lemah dianggap tidak layak bertahan. Satu persatu mereka mulai mencari alasan untuk membunuh orang lain demi menyelamatkan diri sendiri. Perdebatan berubah menjadi pertengkaran, pertengkaran berubah menjadi tuduhan, dan lingkaran itu berubah menjadi ruang pengadilan tanpa hakim. Ras, agama, status sosial, bahkan latar belakang pekerjaan. Semuanya dijadikan alasan untuk menentukan siapa yang pantas hidup dan siapa yang harus mati. Di tengah kekacauan itu muncul seorang pria bernama Eric. Ia tidak berteriak, tidak panik, bicaranya tenang, logis, dan terdengar masuk akal. Tanpa disadari, orang-orang mulai mengikuti pendapatnya. Ia tidak memaksa, ia hanya mengarahkan, dan perlahan setiap keputusan penting selalu mengarah pada satu hal. Eric selalu selamat. Waktu terus berjalan, jumlah mereka semakin sedikit. Setiap kematian meninggalkan rasa bersalah, yang kemudian ditutupi dengan pembenaran. Satu orang mati demi kebaikan bersama. Kalimat itu terus diulang hingga akhirnya terasa wajar. Kini hanya tersisa dua pilihan, bukan dua orang, melainkan dua nyawa. Eric berdiri berhadapan dengan seorang perempuan hamil dan seorang anak kecil. Namun, sistem ini kejam. Ia tidak hanya menghitung manusia yang berdiri, tapi juga nyawa yang belum lahir. Satu tubuh, dua entitas. Seorang anak kecil bernama Kate memilih menggugurkan diri demi menyelamatkan bayi yang masih dalam kandungan. Saat si anak kecil melangkah keluar, Eric dengan cepat memilih ibu hamil untuk dieliminasi. Dan kemudian Eric mengeliminasi si bayi. Kemudian Eric terbangun di tanah yang ternyata 50 orang tadi diculik oleh entitas tak diketahui. Dan juga bukan hanya mereka, melainkan seluruh manusia ditempatkan di tempat yang sama. Dan di sanalah Eric sadar, ini bukan tentang bertahan hidup, ini bukan tentang moral, ini tentang siapa yang sanggup membuat pilihan paling kejam demi menyelamatkan diri sendiri. Film ini menunjukkan bahwa ketika logika dilepaskan dari empati, manusia mampu membenarkan kejahatan paling ekstrim. Terima kasih telah menonton.